Jun tau nggak? Ah. Kemarin tuh temen aku habis traveling kan ke luar negeri. Nah tiba-tiba dia pulang ke Indo itu uangnya habis dan minjem uang ke aku. Oke. Terus? Nah dia sempat cerita sih. Kemarin tuh dia traveling kan ke Jepang, tapi dia boncos di Jepangnya. Padahal Jepang kayak katanya lagi enak-enak gitu. Iya betul mbak. Malah jadi boncos ya. Iya makanya jadi dia kaget datang ke Indo, wah tabungannya bener-bener habis sama sekali. Ya, nah kebetulan aku ada rencana planning juga traveling ke luar negeri. Sama-sama boncos ya. Itu healing mbak. Itu healing, Nah, oke. makanya sebelum traveling ke luar negeri kan aku mau coba tanya pendapatnya terkait gimana sih traveling ke luar negeri itu tapi kita bisa tetap menabung seperti itu mbak. Oke. Nah ini kebetulan nih kita kedatangan tamu. Ya betul. Valencia, Valian ya. Ya. Val ya biasanya panggil ya? Iya. Oke. Ini dari Gen Z, tapi Certified Financial Planner ya. Ya. Dan sekarang kegiatannya lebih banyak juga untuk inilah ya, untuk mentoring. Iya. Ya kayak gini-gini ini. Itu termasuk yang awam nih mbak. Yang begini-begini nih. Coba kita kalau misalnya mau mulai untuk pikiran pengen healing gitu ya, pengen jalan-jalan ke luar negeri, apa sih yang pertama kali harus dilakukan? Yang pertama kali harus dilakukan, tentunya harus ada uangnya ya. Betul. Mau merencanakan Udah punya keuangan, penghasilan ya? Iya dong. Dan Masa punya orang tua ya, kalau itu nggak usah ngomong ya. boleh juga kalau misalnya ada subsidi dana gitu Oke, ya. oke. Cuma ya kalau ngomongin tentang merencanakan keuangan gitu kan, yang rencanain aja kadang belum tentu berhasil ya. Gimana yang nggak merencanakan sama sekali, Betul. bener nggak sih? Nah, Biasanya kalau kayak gitu kan diajak temen ya. Iya benar. Diajak temen, ayo yuk gitu kan. Jadi Temennya ikut aja gitu ya, Ikut aja. FOMO kayaknya ya. Iya. Nah, terus setelah punya uang nih, ada uang nih, apa yang bisa dilakukan? Setelah punya uang ya harus direncanakan, karena kan kalau misalnya kita ngomongin liburan gitu ya atau mau vacation gitu ya kalau zaman sekarang bilangnya, itu kan bisa ditentuin tuh maunya kapan, apakah 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau nanti pas akhir tahun, pas Desember. Biasanya mau tiket murah ya. Iya bener, ada promo kan biasanya. Hunting tiket murah tuh yang pertama Iya, tuh. nanti tiket murah gitu. Karena kalau pas lagi dadakan, besok pengen pergi, nggak besok deh, minggu depan pengen pergi, biasanya tiket itu udah salah lah, pokoknya udah salah lah pokoknya. Bener. Terus apa lagi nih? Dan kadang kita suka mikir ya kayak punya uang ya udah habisin aja sekarang secara spontan gitu kan. Padahal kita hidup harus buat besok, buat 3 bulan lagi. Karena healing itu. Iya. Karena Siapa FOMO juga tahu. kan, takut ketinggalan gitu kan. Iya. Karena kalau misalnya kerja nih diteken-tekennya sama bos ya, gitu kan. Terus pengen healing. Nah, ya udah pokoknya gaji gua habisin dah semuanya gitu kan. Iya. Nah, ternyata ini ujung-ujungnya nanti pinjam ke temen Iya, ya. ini yang dihindari kan. Itu, makanya aku khawatir banget kan, makanya aku kayaknya cocok deh dapat insight dari Mbak Valen. Boleh. Terus selain oke, kita tentuin dulu mungkin ya mau kemana. Betul. Mau kemana? Rencana sih aku mau ke Jepang juga Mbak. Oh, mau ke Jepang Iya, juga. betul. Oke. Jepang paling enak sebenarnya ya. Berapa lama kira-kira mau ke Jepang? Nah aku sih ada perkiraan tergantung ya cutiku tinggal 7 hari. Oh, tinggal 7 hari, oke. Kemungkinan di Jepang 5 hari. Oke, 5 Mungkin hari. Untuk 2 harinya itu mungkin perjalanan pergi dan pulang. Oke, kita tentuin tuh tadi tujuannya mau ke Jepang 5 hari. Iya, betul. Kemudian pengen sama siapa perginya? Nah, aku rencana solo. Oh, solo Ya. traveling. Betul. Oke. Terus habis itu 5 hari ke Jepang. Udah pernah ngeriset ininya belum, kayak tempat-tempatnya, cari gambaran gitu, hiburannya Kalau pengen untuk kayak gimana? tempat-tempatnya itu aku udah sempat ngeriset sih ke Oke. Kyoto. Aku pengen banget ke Kyoto. Kyoto. Oh, ada apa tuh di Kyoto? Banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali. Yang penting juga mungkin tiket masuk ya. Siapa Benar. tahu ada tiket masuk itu harus Benar. ditambahin lagi untuk kebutuhan. Nah, kalau aku sih kan karena perwakilan dari Gen Z ya, yang penting ada konten Instagram. Konten Instagram, foto ya. Betul, Boleh, foto-foto, story ya. boleh. Nah, kalau aku tuh selalu kalau ngatur keuangan, misalnya mau traveling gitu, itu bagi jadi 2 nih. Misalnya kebutuhan utama. Kebutuhan utama apa sih? Contohnya kayak misalnya buat makan, pesawat,
transportnya, hotel, mau nginep di mana gitu kan. Apa mau di hotel budget atau di hotel yang sangat wow gitu kan. Boleh juga gitu kan. Yang penting direncanakan. Terus mau makan juga nih, mau makan pagi siang malam 3 kali atau makan 2 kali aja. Makan sekali aja. Makan sekali aja gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu kan. Biar Terus murah. biar murah. Bisa juga, mungkin bisa juga itu apa namanya, bawa Indomie. Boleh, itu biasa orang Indonesia. Biasa orang Indonesia, iya kan? Iya. Murah meriah. Iya, ya bawa kan? snacks gitu kan. Tapi nanti koper. sengsara di sana. Maunya healing, malah makan mie terus di sana. Gak apa-apa ya, kayaknya uangnya buat masuk ke Buat tempat yang wisata kayaknya. Oke, Ya buat nggak? konten, Iya, buat betul, itu konten. betul. Buat konten gitu. Terus habis itu, ini transport paling penting. Jadi kita Di sana ya? Iya, di sana. Di sana dari tempat A ke tempat B mau naik apa. Terus harus dibuat itinerary-nya. Biasanya tuh orang kayak ya udah tulis doang tapi nggak disusun tuh. Ujung-ujungnya takutnya nanti Lupa. jadi bolak-balik. Ah. Ya, itu yang dihindari, itu kan kos juga ya. Iya. Nah, makanya benar. harus disusun tuh. Oh, ini Pak, aku pernah pengalaman gini. Jadi pengen murah kan ya, tiket. Ini baru satu kota dia ya. Mau Iya. kota apa lagi? Aku mau ke Kyoto sama Tokyo. Wih. Oh, dia Tokyo. Iya, Oke. Tokyo wajib sih. Jadi aku pernah kejadian nih, nyari tiket murah, hunting tiket murah. Terus dapatnya kan tiket PP ya. Iya. Selalu kan PP murah ya. Iya. Yang jadi problem adalah di sana kan masih satu kota. Iya. Pengen kan beberapa kota. Terus dari sini mau jauh ke bawah gitu kan. Oh, Atau harus mau kemana. baliknya lagi ya. At the end, aku muter looping gitu jadinya. Balik lagi ke kota asal itu karena Iya. kan misalnya Tokyo atau masa Kyoto sih agak jarang ya. Kayaknya Tokyo agak lebih Iya. sering ya. Misalnya Tokyo PP. Terus lu bolak-balik nih misalnya kemana lagi gitu kan jauh. Nanti balik lagi harus ke kota itu untuk balik ke Jakartanya. Iya. Nah itu juga Harus dipersiapin karena Itinerary ujung-ujungnya tadi. uangnya yang kena dampak ya. Lebih makin harus dipepet gitu kan, itu kan pengeluarannya. ini masuk itinerary lagi. Iya, gitu. betul. Jadi transport tuh emang penting banget sih karena kita harus tentuin juga kan mau Asia atau Europe gitu kan. Naiknya ada MRT-nya di sini. Kalau misalnya tujuannya ke kota-kota yang mungkin agak pinggir kan mungkin public transport Ya. juga terbatas Iya, kan iya. pastinya. Apa ini sewa Iya, ini atau sewa sepeda gitu kan. Di Jepang kayaknya Jauh enak banget. ya. Sewa sepeda kayaknya Justru enak aku mau ya. naik sepeda di Jepang. Oh, tuh kan. Itu ide bagus. Sore-sore kan. Iya. Sawah-sawah. Boleh tuh, ide bagus ya. Boleh. Kasih itinerary-nya ke gue deh. Iya, dibantuin kali ya. Iya. Terus apa Iya, lagi iya, setelah iya. itinerary? Jadi tadi setelah susun rencana, riset dulu tadi kan yang pertama. Iya. Riset, punya gambaran mau liburan kayak gimana, baru kita susun rencananya. Dari tempat-tempatnya, jadi secara runut gitu ya, kita mau kemana, sama Dan siapa Detail tahu- ya. Detail. Harganya juga kalau Harganya juga, jadi kita punya gambaran gitu, budget berapa sih yang harus kita bawa ke sana nanti. Nah, sisanya paling biaya tambahan hal-hal kecil kayak misalnya ini apa? Kita kan ke sana nggak mungkin bawa peta gitu kan. Oh, Pasti kan pakai HP ya sekarang ya, pakai Iya, Maps iya, gitu Google kan. Maps ya. Google Maps. Cuma kan nggak bisa kalau nggak ada sinyal ya. Mungkin harus operator mikirin. yang mana? Ya, sewa modem yang sekarang kan atau Di Jepang ada sewa sinyalnya. modem. Nah, pikirin dari sini atau enggak, kalau nggak dipikirin pas sampai sana bingung kan. Iya. Ada siapapun yang nawarin iya aja, ujung-ujungnya Budget lagi. budget lagi kena. Tes lagi ya. Gitu. Oke, kalau hubungannya dengan kita ini kan rupiah ya. Penghasilan kan rupiah ya, belum dolar ya. Penghasilan rupiah nih. Kan ini turun naik nih. Ini kebenaran nih rupiah kemarin sempat agak-agak inilah melemah lah gitu. Nah ini ada nggak untuk dia tuh kalau misalnya nabung sih benar nabung udah ada ketahuan nih budget berapa ya, Iya. terus dia nabung katakanlah berapa sih butuh 10-20 juta ya kan, katakan gitu kan 10-20 juta, terus dia nabung nih rupiah pokoknya sampai dia 3 bulan misalnya atau berapa bulan ke depan nyampe nanti dalam rupiah nih tiba-tiba rupiahnya jelek gitu Iya, kan. iya. Nah itu gimana tuh Oke. strateginya? Kalau menurut aku ya, mau inflasi naik atau turun, ujung-ujungnya kita kan tetap harus nyari uang ya. Jadi kalau menurut aku yang penting kita merencanakan aja. Itu kan di luar kontrol kita ya. Kayak inflasi naik berapa, kayak mungkin kita juga yang paling kerasa
beli air minum ya, dulu kayaknya harganya cuma 3.000, sekarang udah jadi 10.000 kayaknya ya. Nah, cuma itu hal di luar kendali kita. Tapi apa nih yang bisa kita kontrol? Ya personal finance kita. Itu keuangan pribadi kita. Gitu. Jadi kalau misalnya mau liburan gitu kan, aduh takut nih nilai tukar uangnya naik atau turun, nanti gimana nih budgetnya, berarti harus lebih banyak lagi nih yang disisihin gitu. Fokus aja gitu. Mungkin kita bisa perhitungkan nantinya dengan kenaikan inflasi segini, asumsi aja gitu ya. Berapa nih dana yang harus kita sisihin? Tambah spare-nya ya? Iya. Ada spare tambahan ya? Spare tambahan. Jadi kan tetap bisa liburan, jangan sampai nilai tukarnya nggak baik, nggak jadi liburan gitu. Masalahnya kan udah direncanakan, tiket udah dibeli, hotel udah di booking, terus pas hari H duitnya kurang. Gitu sih. Berarti harus ada tambahan spare. Biasanya berapa persen kira-kira naikinnya? Kalau itu tergantung Mata uangnya juga mata uang, tergantung biaya hidup yang mau dikeluarkan gitu kan. Cuma mungkin diakalin aja gitu ya, kayak hal-hal yang di luar apa ya, kayak misalnya contoh biasanya apa sih kalau keluar kita kemarin tuh aku juga sempet tuh ya kayak misalnya mau ke Malaysia gitu kan, adaptor ininya kan juga harus disiapin ya. Adaptor apa? Buat ngecas. Buat casan kepala casan. Kepala gitu ya. casan HP gitu kan. Betul. Nah sempet tuh aku jadi kelebihan dana Kak. Gara-gara nyari can. Iya jadi Kepala kayak ya. berapapun harganya beli aja deh gitu. Gak Daripada disiapin. nggak barang mati. Daripada mati. Nah itu kan maksudnya hal-hal kecil yang kayak lebih baik hal yang bisa kita kontrol kita siapkan. Kalau hal-hal yang nggak bisa kontrol ya udahlah ya. kita lagi ya. nggak bisa apa-apa. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan, kira-kira udah ini ya, udah mencakup nggak kira-kira? Masih Tokyo nih Udah. bulan depan nih. bulan depan ya. Bulan depan. Tahun depan mungkin. tahun depan. Aku harus Kecepatan lebih kayaknya. giat menabung. Kecepatan ya bulan depan. Bulan ya. depan kecepatan banget buat aku ya. Perlu ini juga mungkin ya kalau keluar ya, ada beberapa negara kalau udah paspor apa belum? Nah, kalau Jepang. itu Oke. kena visa, kalau enggak ya. Iya betul. Paspor juga harus Kalau dipikirin. negara-negara yang Eropa itu pasti lumayan tuh, tambahan berapa, sekitar 2 juta lebih. Iya mungkin bisa ya sekitar segitu ya Mbak. Untuk visa ya. Iya. Belum ngantrinya. Iya Aku ngantrinya kesenangan lagi. ngantri. Oh iya berapa lama tuh Mbak? Aduh, lama banget. Lama banget ya. Serius. Nah itu juga mungkin perlu perhitungan ya. Iya. Soalnya nanti kita udah booking, udah ini, tiba-tiba kalau misalnya dengan jalur biasa ininya apa namanya nggak nyampe nih, nggak keburu visanya, nambah lagi. Iya. Nambah Ya, lagi. benar Kayak gitu. Hal-hal kecil gitu emang perlu ditulis ya. Bengkak ya. Iya. Jadi bengkak ya. Jadi bengkak. Nanti jangan sampai, karena kejadian juga sih Mbak. Jadi ada salah satu teman aku yang dia memang nabung untuk liburan. Tapi setelah liburan, wah pusing kepala. Ini makan kayak, aduh lagi gak ada duit. Aduh ini udah akhir bulan, tiap hari jadi akhir bulan gitu kan. Kayak gak ada yang sisa gitu. Jangan sampai kita udah healing, nyampe ke Indo, kita malah pinjam duit. Iya, dan kan? itu terjadi Iya. banyak banget kan. Iya, benar. Sekarang malah enak ya, ada kartu kredit juga ya. kalau mau Iya, ya. benar. Itu jadi opsi ya. Jadi opsi, tapi bisa jadi masalah juga kalau Bisa jadi kalau masalah. Oke. kalau nggak ini, Ya hal kalau nggak seperti itu bijak bisa ya. jadi pedang bermata dua kali ya. Kalau misalnya tahu caranya, ya apapun ya di dunia ini ya, selama kita tahu caranya pasti bisa jadi hasil yang baik. Tapi kalau kita nggak tahu, cuma ngikutan doang kan, FOMO, ujung-ujungnya ya bisa jadi bumerang juga buat diri kita sendiri. Malah tambah gede utangnya. Nah, tambah gede gitu kan. Iya, Kerja, bunga lagi. iya kan Kalau plus pinjam bunga teman nggak pakai bunga, kan. kan? Iya, di Biasanya masalah. kalau keluar tapi biasanya pakai kartu kredit enak juga sih ya kalau mau transaksi ya. Iya. Mungkin kalau misalnya keluar ada dua opsi ya kali ya. Pertama mungkin kita bisa bawa cash sendiri, atau mungkin jadi kita pakai kartu kredit aja, lebih aman, lebih simple. Nggak boleh ngotong-ngotong ya. Iya. Terus nanti tukar ininya juga kan jadi repot ya. Iya. Soalnya ada beberapa rame juga ya, kayak sekarang money changer kredibilitasnya nggak tahu oke atau enggak. Pas nuker kursi kita juga nggak tahu kan, ngira-ngira Iya. doang. Apalagi kalau rupiah ke mata uangnya itu Iya. udah biasanya tuh Ya, udah begini ya. betul, makanya gitu. Selisih mata uangnya. Gitu. Nah kalau misalkan ada nggak sih sedikit tips kalau kita lagi traveling ke luar negeri tapi memakai kredit cardnya ini dengan bijak, ada nggak tipsnya?
dengan bijak. Pertama harus ada limitnya kali ya. Limitnya itu harus diatur kali ya. Dari Indonesia sebelum berangkat limitnya ditentuin dulu mau berapa gitu. Apakah dengan kita menggunakan ini sesuai dengan kemampuan kita untuk kembaliin. Jangan sampai ya dengan gampang, kan gampang banget ya. Gesek. Iya, nggak kerasa. Iya kan, gimana nanti kan? Uang listrik di rumah, uang makan di rumah gimana gitu. Jadi limit ditentuin, itu yang pertama. Kemudian infokan ke bank dulu. Jadi kayak sebelum berangkat, ya, kalau over ya. iya, infokan dulu. Kadang-kadang juga bank juga mungkin bisa curiga kali ya kalau misalnya ada transaksi. Bisa di-ban juga ya. Iya. Ada transaksi di luar ya. Iya, ada transaksi di luar dan mungkin bisa jadi beli oleh-oleh atau kayak impulsif buat beli tas, sepatu gitu kan. Jumlahnya besar gitu. Di sini, gitu. Iya, murah banget kan. Kan kalau di luar angkanya kecil ya. Belum dikali rupiah soalnya. Itu sering-sering jadi ahli matematika nih. Ngitung aja terus ya. Kursin. Iya. Gitu. Jadi tadi limitnya, terus infoin ke bank juga. Jangan sampai nanti di-ban di sana. Benar. Kalau nelfon dari, itu dia. Semua urusan diberesin dulu di sini. Nanti daripada dari sana harus nelfon ke sini. Iya. Pulsa lagi. Jadi kan Iya. harus nelfon kan. Iya. Oh ini kenapa ya? Iya. CS dulu nunggunya. Benar. Dan iya tuh tipsnya juga tuh. Berarti harus ada customer service bank juga nih yang kita pakai. Iya, jangan sampai nanti ada tiba-tiba ada darurat kan. Terus kita mau telepon bingung kan, telepon siapa gitu kan, baru nyari gitu kan. Itu yang juga harus diperhatikan lah. Oke, baik. Gitu. Jadi siap lah ya tahun depan katanya. Iya boleh lah. Akhir tahun juga bisa. Tapi kalau dapat insight terus dari Mbak Valen, kayaknya bulan depan jadi. Boleh kita pergi bareng ya nanti ya. Berarti kita bertiga harus ke Jepang. Iya boleh, ke Kyoto bareng kita ya. Enaknya pas lagi ini biasanya kalau ke lagi fall atau spring gitu ya, biasanya kan begitu ya. Soalnya kalau panas biasanya atau dingin mungkin orang Indonesia ada yang suka salju, tapi kadang-kadang terlalu kedinginan. Iya betul. Makanya biasanya musim paling enak tuh ya kalau nggak spring, fall. Iya. Musim itu. Iya. Jadi nggak usah bulan depan ya, ada beberapa bulan nih masih Iya, sampai. Iya bisa sih. Spotnya lagi bagus kayaknya buat foto. Bener nih, gimana Pok? Berangkat kita bulan Mau lihat sakura? Boleh. Jadi tinggal ini ya. Berarti sekarang strateginya gimana dia bisa menyisihkan untuk menabung. Oh ya, menyisihkan itu juga penting ya. Gimana kan kebutuhan kita bukan cuma buat liburan, bener nggak? Benar. Pasti ada kebutuhan lain ya, kebutuhan utama, kebutuhan hidup dan lain-lain. Tiba-tiba ada keluarga sakit, Iya. atau apa masa ngotot. Iya, masa nggak jadi liburan ke Jepang gitu kan. Makanya perlu juga gimana kita alokasi dananya itu di dua tempat yang terpisah gitu. Yang ini untuk kebutuhan sehari-hari, yang ini emang kebutuhan yang memang udah ada tujuannya. Gitu, itu hal kecil dan sepele ya, orang kayaknya kayak nggak perlu lah, tapi itu dampaknya besar banget. Karena kalau kita jadiin Kelihatan satu, soalnya ya, masih ada saldo gue. iya, dan manusia ya rasanya tuh kayak, aduh uangnya masih ada nih di bank, dipakai lagi, padahal nggak bertambah gitu kan. Meskipun gajinya masuk terus gitu kan. Iya. Gitu. Nanti ujung-ujungnya tiap hari jadi akhir bulan. Iya. Habis uangnya ya. Nyata tapi itu Mbak, kita yang kayak generasi muda ngerasanya selalu ada uang gitu ya. Iya benar, aku juga ngerasa seperti itu. Iya ya. Dalam kondisi kayak gitu kayaknya mau gajinya berapa aja gak ngaruh ya. Iya, makanya pada akhirnya kan banyak yang bilang ya, mau seberapa besar gaji kamu tapi nggak bisa ngelolanya, yang akan ada artinya juga gitu kan. Gitu, makanya perlu alokasi. Yang penting ini alokasi untuk maunya apa, mau tujuan keuangan harus jelas. Mau berapa bulan ke depan, Betul. Mau tiap tahun lu mau ke Jepang. Betul. Itu tuh nabung harus ada tujuan ya. Iya. Kalau nggak ada tujuan biasanya malas ya. Iya, malas. Makanya kita harus ngajak teman-teman kita, ayo ke Jepang bareng gitu. Ayo, kita harus nyari masa. Iya. Jadi semuanya jadi generasi emas gitu ya. Langsung ngejago keuangan semuanya. Boleh. Sebenarnya kan kalau aku sih ngomongnya gini ya, kalau kita pergi ke luar mungkin ya
kalau ngomongin ini ya apa ya? Ada view baru gitu. Ada apa walaupun mungkin kenapa sih nggak wisata di domestik aja misalnya gitu ya. Tapi selalu deh ada view baru yang kayaknya kalau di Indonesia ini kayaknya kita baru nyadar setelah ada di sana. Iya. Gitu kan. Oh, kita ini ternyata enak ya di Indonesia gitu. Ada sudut pandang baru. Betul. Dan mungkin ada hal-hal yang kita sebelumnya kayak belum pernah lihat, Iya. tapi kita jadi kayak Oh, ada ya. Ya, karena secara budaya beda, secara bahasa beda. Semakin terbuka mata kita ya. Iya, apa tuh artinya tuh? Apa tuh artinya? Mata hatinya terbuka gitu ya. Iya. Cuma ya dapat pengalaman ya, pengetahuan, dan itu semua butuh balik lagi ke uang. Balik lagi ke uang. Seru banget nih kita Iya. ngomongin tentang apa? Tantangan plus strategi buat buat jalan-jalan. Buat healing, melakukan buat perjalanan ke luar buat negeri traveling, ya. ya, traveling ke luar negeri supaya ya tujuannya sih mungkin antara healing atau mau bikin konten, Ya. terserah lah ya. Pokoknya intinya kalau sudah kita bikin tujuan ya sebaiknya ya ada ininya, ada petanya strateginya, ya, ada jadi tahu mappingnya. mau kemana uangnya. Benar. Jangan sampai semuanya impulsif gitu Iya. ya. Gitu, sobat. Iya. Dapat THR, bentar lagi nih dapat THR ya. Apa THR habisin gitu kan. Jangan sampai begitu ya. Tapi itu kebiasaan ya kayaknya ya, kalau Iya misalnya apalagi kita ke tempat baru nggak sih? Baru Terus nih suka barangnya. Terus kayak pengen Beli. beli. Pasti, Iya nggak sih? Kamu pasti, sukanya apa? pasti beli. Sukanya barang apa? Aku sepatu biasanya. Oh, sepatu. Iya, sepatu. Misalkan ada brand tertentu, wah ini bagus nih. Oh, sepatu baru nih jangan-jangan Aduh. nih. Nabungnya berapa lama nih? Aduh, dibaca nih. Iya, aku lebih tertarik melihat sepatu sih kalau Oke. barang. Sepatu ya. Sepatu. Nah, biasa tuh suka tuh, kita kan pasti masing-masing kan punya barang kesukaan ya, barang favorit gitu. Nah, kalau kita lihat sesuatu hal yang baru, rasanya tuh pengen beli dan Iya. pengen punya. Benar. Apalagi ada uang sisa kan. Padahal belum tahu nih cukup atau enggak buat besok-besok Iya, hidupnya gitu kan. Iya, dan plus kita setelah selesai ini semua, jadi udah ada strateginya nih, Iya. ada tantangannya, ada evaluasinya juga nanti setelah Benar. berangkat. Ya. Harus Kita ada harus evaluasi. ada evaluasi lagi. Nanti pada saat kita mau menentukan lagi, udah tahu nih kemarin kejadiannya gini. Kita Ya. harus ngapain gitu. Betul, Tahu, betul. Nah, kalau misalnya pakai kartu kredit mungkin jadi lebih terinci kali ya. Bisa Ada catatannya. Iya, catatannya. Oh, itu harus dicatat betul. Iya, riwayat Walaupun transaksi ya. walaupun mungkin nggak pakai ini mau nggak mau harus catat juga. Iya, udah kelihatan tuh. Biar Beli ketahuan. sepatu 3 kan. Ternyata seminggu beli 3. Pas lihat riwayat transaksi, banyak juga ya. Iya. Iya. Itu mungkin mempermudah juga ya kalau pakai kartu kredit kali Iya, ya. iya. Salah satunya buat mencatat ya. Mencatat, betul. Uangnya hilang kemana? Evaluasi keuangan ya. Iya, evaluasinya. Wah, seru banget pembahasannya. Sayang banget sudah di penghujung acara. Mungkin di episode-episode selanjutnya kita bisa membahas terkait tema-tema selanjutnya dan juga financial planner lainnya. Nah, untuk Sobat Kontan, jangan lupa diklik tombol subscribe Kontan TV di YouTube, di-like juga dan di-share videonya ke teman-teman kalian ya. Nah, aku mau berangkat ke Jepang sama Bang Valen dan Ko Jum di bulan depan. Mungkin di bulan depan kita bisa berbincang-bincang lagi, Sobat Kontan. Dadah!